Shalom, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih buat kepercayaannya buat saya, Pendeta Royal Purba, atas diberikannya kesempatan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan, Pak Gembala kita. Beliau adalah teman sekolah saya waktu kita menyelesaikan S2 di Surabaya. Haleluya. Nah, senang. Salam dari saya buat semua jemaat dan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Haleluya. Nah, hari ini saya dikasih satu tema, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu melakukan amanat agung. Nah, ini adalah perintah Tuhan yang mulia kepada kita. Karena apa? Diberikan satu kepercayaan kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Haleluya. Nah, kalau dia memerintahkan sesuatu, yang pertama saya bisa pastikan saudara, kita dimampukan. Yang kedua, itu tidak akan pernah keluar daripada rencana Allah. Dan yang ketiga, ada jaminannya. Sebab itu kita nanti baca ayatnya. Di ayat terakhirnya dikatakan dalam Matius 28, 19-20. Dikatakan saudara bahwa ia menyertai kita. Menyertai saudaraku yang kasih dengan apa? Bukan secara fisik, tapi dengan kuasanya yang dunamos. Haleluya. Sebab itu saya mau katakan kepada kita bahwa melakukan amanat agung bukan saja kita menyenangkan hati Tuhan, tapi sejujurnya itu juga menolong kita untuk memaksimalkan hidup kita setelah kita menjadi murid Kristus. Karena begini, saya percaya tidak akan pernah ada orang yang setelah dimuridkan terus nganggur. Karena apa saudara? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Sebelum kita jauh melangkah untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk firman yang disampaikan. Tuhan, kami mengucap syukur, pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, berikan pewahyuan lewat apapun yang direnungkan hamba-Mu hari-hari yang lalu ketika mempersiapkan firman dan khotbah ini. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, bukakan hati, bukakan telinga mereka untuk pada akhirnya mengambil keputusan mereka melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Karena itu adalah kepercayaan kepada setiap kami. Dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang disampaikan hari ini. Haleluya. Amin. Nah, mari buka Alkitab saudara. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini dia yang saya katakan tadi ayat terakhirnya saudara, di closing dengan satu statement yang menguatkan, mengikat kita saudara. Apa dikatakan? Ayat 20b-nya. Dan ketahuilah, nah ini saudara, barriers dan kendala, kenapa orang-orang tidak mau melakukan yang namanya amanat agung dan menuntaskannya? Karena apa saudara? Mereka tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dikatakan Yesus Kristus. Tahukah saudara? Ya, kita dapat surat perintah dari kantor aja, surat jalan saudara, itu sudah kuat banget sepertinya kita pergi ke satu tempat untuk melakukan tugas. Nah saudara, tahukah itu surat daripada seorang manusia. Tapi tahukah saudara, ini amanat agung adalah perintah daripada Tuhan. Diberikan kuasa kepada kita, diberikan mandat kepada kita, dan sampai akhir zaman. Saudara, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, bukan 5 bulan, bukan setahun, bukan 10 tahun. Sampai kepada akhir zaman, sampai berarti saudara, Kristus datang kali yang kedua, kuasa itu melekat bagi siapa saudara? Bagi setiap orang yang mau melakukan amanat agung. Haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara? Iya kan?
kan? Menjadikan semua bangsa muridnya Yesus dikatakan di Alkitab ini, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tahukah saudara perbedaan bangsa dan murid? Haleluya. Nah, saya kenapa tidak bahas tentang pergi, saudara, tentang apa, bla bla dan segala macam. Saya mau ambil angle lain tentang yang namanya amanat agung ini, saudara. Nah, perhatikan baik. Bangsa yang dimaksud saudara itu adalah orang kebanyakan, dan saya sebut adalah kuantiti. Tapi tahukah saudara, Yesus mau kita memindahkan bangsa, memindahkan orang-orang yang sekedar kuantiti ini menjadi murid, saudara. Dari kuantiti kepada quality. Dari orang yang kebanyakan, dari orang yang sekedar kuantiti menjadi orang yang berquality. Haleluya. Menarik tentunya kan? Nah, ini yang saya sebut angle baru, saudara. Haleluya. Orang kalau pergi udah tahu, saudaraku yang kasih. Ada kuasa yang diberikan kepada kita. Ada begitu banyak orang membicarakan amanat agung, tapi yang tidak diketahui mereka disertai. Makanya mereka, saudaraku yang kasih, tidak mau melakukan apa-apa. Nah, saya bertanggung jawab berkata bahwa bangsa yang dimaksud sini adalah kuantiti. Makanya Kristus rindu, saudara, bukan saja mereka diselamatkan, bukan saja mereka menambahkan bilangan orang-orang yang percaya, tapi menjadi orang yang berkualitas lewat apa? Pemuridan. Tahukah saudara, setiap orang yang mau naik jenjang, naik kelas, pasti masuk, saudara, yang namanya ke pemuridan. Kenapa saya katakan demikian? Anda sekolah, saudara, ada jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA. Saudara S1, S2, S3, dan seterusnya. Haleluya. Itu jenjang pendidikan. Ternyata Yesus, saudara, memakai itu juga. Karena apa? Karena yang terjadi di dunia jasmani itu terinspirasi daripada kejadian-kejadian di dunia rohani. Betul nggak? Haleluya. Makanya saya katakan begini, saudara. Tidak ada orang yang masuk kepada jenjang berikutnya, saudara, tanpa pemuridan. Nah, masalahnya begini. Haleluya. Bagaimana kita memuridkan kalau kita tidak pernah menjadi murid atau kita tidak pernah menjadi orang yang berkualitas? Makanya penting banget kualitas, saudara. Saudara kalau mau menuntaskan atau melakukan amanat agung, saya mau berkata, yang paling pertama, saudaraku yang kekasih, yang engkau sudah lewati adalah apa? Engkau sudah melewati juga pemuridan. Artinya, sudah berpindah daripada orang kebanyakan yang sekedar kuantiti, orang Kristen yang memenuhi bilangan, yang memenuhi tempat duduk gereja, bisa dipindahkan kepada pemuridan yang saya sebut dipindahkan daripada sekedar kuantiti kepada orang yang berkualitas. Kenapa, saudara? Kita layak sekali, saudaraku yang kasih, untuk melakukan amanat agung ini. Ternyata di luar sana ada begitu banyak orang sudah kenal, ya kan? Orang sudah dengar perbuatan-perbuatan Kristus, dan mereka, saudaraku yang kekasih, sudah mengetahui tentang kasih Allah kita dan juru selamat satu-satunya. Tapi saudara, ada begitu banyak juga yang masih ragu. Apa buktinya, Pak? Ayat 16 dikatakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17-nya dikatakan begini, saudara. Ketika melihat dia, melihat siapa? Yesus. Siapa yang melihat? Murid-muridnya. Mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat, ada perbedaan orang yang sekedar kuantiti dengan quality. Lihat, murid-muridnya ketika mereka melihat Yesus, mereka langsung menyembah. Haleluya. Ada present worship. Iya kan? Saudaraku yang kasih, mereka langsung syaka. Itu istilah present worshipnya, saudaraku yang kasih. Tapi lihat,
Ada orang yang belum saudaraku yang kekasih menjadi murid, itu yang saya katakan orang kebanyakan, bangsa-bangsa, mereka ragu-ragu. Nah, saudara, siapa yang mau saudaraku yang kasih kita pindahkan menjadi murid ini adalah orang yang ragu-ragu hari ini. Mau melakukan itu, saudara. Mungkin di rumahmu sekarang masih ada orang yang ragu-ragu. Kokomu, cicikmu, adikmu, dan abangmu. Bahkan papa mamamu atau pacarmu, saudara. Bahkan istri, bahkan anak-anakmu, saudara. Itu yang mau kita pindahkan, saudaraku yang kasih, selain daripada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Haleluya. Karena Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Kristus. Itu dikatakan Alkitab, bukan pendeta Royal Purba. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita melakukan amanat agung ini. Mari kita bawa orang yang ragu-ragu ini, saudara, untuk menerima keselamatan. Karena Alkitab berkata, orang yang ragu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sebab itu saudaraku yang kasih, jangan pernah lagi ragu-ragu. Jangan pernah engkau tidak tahu bahwa engkau memiliki kuasa, mamlaka, eksusia, power yang dunamos. Bahwa engkau diberikan doksa dan kabot. Kemuliaan, saudara, bahwa engkau orang yang berbobot untuk memindahkan dari orang kebanyakan sekedar kuantiti, membuat mereka berkualitas lewat apa? Pemuridan. Mari saudaraku yang kasih, sekali lagi saya tekankan, mungkin ada di sekitarmu sekarang orang yang ragu-ragu, tapi mereka sejujurnya sudah dengar, sudah tahu perbuatan daripada Yesus. Haleluya. Sebab itu saya mau berkata, engkau yang sudah pernah dimuridkan, mari menjadi role model supaya orang lain tertarik lewat kehidupanmu. Orang tertarik kepada yang namanya Yesus Kristus. Sebab itu satu kali Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Kenapa dia berkata begitu, saudara? Memang orang Kristen, saudara, hari-hari ini saya mau berkata kepada saudara, mungkin sedikit banget, saudara, yang menyerupai karakter Kristus. Padahal waktu kita diciptakan, waktu kita, saudara, dibuat Allah, seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan Yesus Kristus, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Engkau dipersiapkan sebelumnya, orang yang dahsyat dan luar biasa, diberikan imago Dei, diberikan selem, yaitu citra Allah, saudaraku yang kasih. Sebab itu saya mau berkata, jangan ada lagi orang-orang yang kecewa terhadap kita, supaya kita bisa memindahkan mereka dari sekedar kuantiti kepada orang-orang yang berkualitas, yang saya sebut quality, lewat pemuridan. Karena ada murid-murid yang menjadi role model yang dunia lihat, dan saat itu mereka orang yang ragu-ragu akan memutuskan mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Selamat melakukan amanat agung. Amin untuk firman Tuhan. God bless you all. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah hamba sampaikan. Selebihnya Roh Kudus guide kami untuk dimampukan dengan kuasa yang Kau berikan kepada kami sampai kepada akhir zaman. Dan Engkau menyertai kami untuk menemukan orang yang ragu-ragu, bahkan orang yang tidak mengetahui arti keselamatan, supaya bisa mereka dibawa dari sekedar bangsa yang hanya kuantiti, atau orang-orang Kristen yang hanya sekedar memenuhi bilangan orang Kristen, supaya dipindahkan menjadi murid, menjadi orang-orang yang memiliki quality atau kualitas. Terima kasih, dimulai daripada kami yang sudah pernah merasakan pemuridan, supaya kami menjadi role model. Ketika kami melakukannya, kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami dapat memenangkan jiwa-jiwa, membawa kepada Kristus, dan banyak bilangan orang-orang yang akan diselamatkan lewat kehidupan kami. Hamba selesai, urapi Pak Johan, keluarganya, bahkan penggembalaannya, diberkati semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.
Ibu, Bapak, Saudaraku kekasih Tuhan, ibadah telah selesai. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Yivrechecham Adonai Vayishmerecham Yair Adonai Panav Alecham Vichunecham Yisam Adonai Panav Alecham V'yasem L'cha